Semoga kamu sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau masak keladi atau talas. Siapa yang sering kali kalau beli talas, pelepahnya suka dibuang-buangin. Jadi ceritanya ini adalah aku pungut pelepahnya ini. Aku pungut dari buang-buangan orang di warung sayur. Nah, supaya aku nggak hanya mungut, aku beli satu. Ini 10.000. Nah, buat kalian yang belum pernah masak, ini ada tips dan cara memasaknya ya. Kalau enggak, ini bakal gatel. Nah, gimana cara memasaknya dan apa saja bahan-bahannya? Ayo kita lihat. Bahan-bahannya di sini ada umbi talas dan pelepahnya. Dan di sini ada sekitar 10 buah ceker ayam yang sudah aku goreng. Ada 30 gram bawang putih, 20 gram terasi panggang, 10 gram garam, 5 gram micin, dan 3 gram lada bubuk. Hanya itu bumbu-bumbunya. Pertama-tama kita mau kupas dulu pelepah talasnya ini. Pastikan waktu mengupasnya ini tangan kalian tidak basah. Dan jangan sering-sering menggaruk-garuk ya. Garuk muka, garuk hidung, garuk bokong. Jangan ya, nanti gatalnya bakal pindah. Nah, ini cara ngupasnya gampang. Yang bagian tipisnya dibuang aja kayak gini. Karena kita hanya ambil bagian tebalnya. Lalu ini wajib banget dikupas. Cara kupasnya nih ditarik ya, tuh. Diseset kayak gini. Nah, kalau dia masih ada sisa, ini sambil dicubit-cubit kayak gini ya. Tuh. Soalnya kalau tidak dihabiskan, serat kulit luarnya ini cukup alot ya. Jadi dia menyerupai benang gitu. Jadi ini wajib banget dikupas sampai sebersih mungkin. Nah, ini masih ada sisa benang-benang ini. Ini mesti dipotek-potek nih kayak gini nih. Dicubit-cubit gitu ya. Sampai semuanya selesai. Ini gampang banget kok. Seperti ini. Alasan kenapa aku membuat konten satu ini dikarenakan sekarang ini kan banyak anak-anak muda yang udah tinggal di kota, mungkin udah jarang banget ya masak-masak keladi kayak gini. Alhasil kalau beli keladi kayak gini yang ada bingung mau diapain ya kan. Nah, jadi aku bikinlah konten seperti ini. Biasanya orang kampung seperti aku makan pelepah talas ini menjadi satu makanan yang enak banget. Entah karena kami memang sangat terbatas bahan makanannya di kampung, atau memang enak sih ya kalau buat aku. Jadi dari mama aku dulu suka banget masak pelepah talas ini. Dan bumbunya itu nggak banyak ya kalau masak pelepah talas kayak gini. Cukup bawang putih, terasi, kasih garam, kasih micin, kasih lada bubuk. Gitu ya. Nah, buat kalian yang mau tambah-tambah dengan bahan yang lain juga silakan. Misalnya ada yang mau tambah cabai rawit dan sebagainya. Tapi biasanya orang Chinese jarang sih pakein cabai rawit. Dan ini wajib banget ya dikupas seperti ini. Tidak boleh dimasak dengan kulit-kulitnya karena kulitnya tuh alot banget. Biasanya orang-orang kebanyakan kalau beli talas kayak gini suka hanya beli umbinya ini ya. Biasanya tuh untuk digoreng, dikukus gitu. Nah, kalau untuk umbinya menurut aku kalau mau lebih enak lagi, jangan langsung baru dipanen terus langsung direbus gitu ya, atau langsung dikukus. Baiknya istirahatkan sekitar 1 minggu. Jadi setelah dia dipanen, tunggu pelepahnya layu, baru diolah. Itu bakal lebih pulen, lebih enak untuk umbinya. Tapi karena kali ini aku mau masak dengan pelepahnya, ya udah, aku sekarang langsung aja umbinya nih diolah langsung ya. Dikupas dulu umbinya. Ini sih ukurannya nggak yang gede-gede banget ya. Kalau yang gede banget satu bijinya tuh bisa seberat sampai 2,5 kilo, ada yang sampai 3 kilo satu bijinya. Dan biasanya ini suka aku bikin jadi bujan.
Siapa yang sudah nonton video bujan aku yang bikin gorengan talas dicampur dengan ikan atau dengan udang? Wah, itu hauce sentingping ya. Enak banget. Nah, ini sudah bersih seperti ini. Bagus banget ya. Sekarang kita lanjut menyelesaikan pelepah talasnya. Sudah selesai kita mengupas pelepah talasnya. Selanjutnya pelepah talas ini akan aku belah seperti ini. Kemudian kita potong. Tuh ya. Jadi potong aja sesuai selera. Ini kita belah aja. Walaupun dia masih muda dan kecil. Nah, ini kita potong dua aja. Sekali lagi buat kalian yang tidak pernah masak sayur pelepah ini, pastikan kalian tangannya tidak basah ya waktu mengerjakan ini. Baiknya gunakan sarung tangan seperti aku ini. Jangan sambil garuk-garuk wajah ya, apalagi garuk-garuk bagian tubuh lainnya, karena nanti gatalnya bakal nular ke mana-mana. Nah, ini dipotong-potong aja seperti ini. Dan sebenarnya pelepah talas ini banyak manfaatnya ya, khususnya untuk pencernaan. Karena ini kan seratnya tinggi banget. Sudah selesai kita potong-potong. Selanjutnya kita taburkan garam yang agak banyak. Kemudian ini akan kita obok-obok. Ini fungsinya untuk menghilangkan getah dari talasnya ini. Jadi yang membuat dia gatal itu adalah getahnya ya. Dan cara merontokkan getahnya ya dengan cara digaremin kayak gini. Kayak kita mau bikin asinan buah gitu. Jadi ini kita obok-obok sampai dia garamnya tuh menyerap, sampai dia kayak keluar air gitu ya. Nah, ini kita istirahatkan aja sekitar 5 menit sampai garamnya tuh membuat getah-getahnya tuh keluar semua. Sambil menunggu pelepahnya kita marinasi, kita mau potong-potong umbinya. Hati-hati ya jari tangan kalau waktu potong ini, karena ini cukup licin kalau tanganmu basah. Nah, ini kita potong wedges saja seperti ini. Baru kemudian kita potong kurang lebih setebal 1 cm. Kita pindahin ke dalam baskom. Sama ya, kita kasih garam juga. Dan kita obok-obok. Kita istirahatkan selama 5 menit. Dan ini sudah sekitar 5 menit kita istirahatkan. Dia sudah basah gitu ya. Artinya dia sudah mulai layu, sudah keluar getahnya. Ini akan kita cuci sampai bersih. Pastikan setelah mencuci ini, pastikan cuci tangan ya. Gunakan sabun supaya tidak gatal tangannya. Selanjutnya, pelepah talas ini akan kita seduh. Kita seduh di air yang mendidih. Ini akan kita seduh sekitar 8 hingga 10 menit ya. Atau sampai dia mateng, sampai dia benar-benar layu. Pastikan semua bagian terkena air panas. Kita bolak-balik kayak gini. Ini sudah sekitar 10 menit aku merebusnya. Sudah mateng pelepah talasnya. Ini akan kita angkat. Jadi sekali lagi ini harus direbus agak lama ya, supaya getahnya benar-benar hilang, supaya nanti pada waktu dimasak dia nggak gatel ketika dimakan. Umbi talasnya kita bilas juga supaya tidak terlalu asin nantinya. Sama ya, fungsinya untuk menghilangkan getahnya supaya tidak gatal ketika dimakan. Tapi kalau umbinya ini udah sekitar 1 minggu, dia getahnya udah mulai berkurang ya, tidak sebanyak
pada waktu baru dipanen kayak gini. Selanjutnya umbi talas ini akan kita goreng sebentar. Tujuan digoreng ini supaya menghilangkan rasa gatal dan membuat aromanya supaya lebih harum. Dan ini aku menggoreng menggunakan multifunction pan dari Idealife, tipenya IL24MP. Ini juga udah lama banget aku pakainya ya, sudah lebih dari 7 tahun. Ini bisa digunakan untuk menggoreng, merebus, mengukus dan sebagainya. Di atas masih bunyi nging-nging sahabatku. Tuh ya, kedengeran nggak bunyi nging-ngingnya? Kita gorengnya nggak usah terlalu kering ya, segini aja. Selanjutnya kita mau tumbuk bawang putih. Ini bawang putihnya agak banyak ya. Terasinya juga agak banyak. Kita tumbuk aja. Cukup segini aja, nggak usah terlalu halus. Selanjutnya kita mau tumis bumbunya. Ini hanya terasi dan bawang putih ya. Jadi kita nggak pakai bumbu yang banyak-banyak. Kita tumis terasi dan bawang putihnya ini sampai harum. Ini udah semeriwing harumnya. Kemudian masukkan talas yang sudah diseduh. Biasanya orang Chinese di Bangka suka masak tumis pelepah talas ini ditambahkan dengan kerupuk babi. Nah, katanya aromanya lebih enak. Karena aku nggak punya kerupuk babi, aku tambahkan dengan kerupuk ceker ayam. Jadi buat kalian yang mau pakai kerupuk babi, dipersilahkan. Kalau mau pakai ceker ayam kayak gini, pastikan digoreng dulu ya, supaya dia tidak lendir dan aromanya jadi sedap. Masukkan umbi talas yang sudah kita goreng tadi. Nah, menurut aku ini makanan yang murah meriah. Kita hanya bermodal 10.000 dan minta pelepah talas dari orang. Tambahkan sedikit bawang putih dan terasi juga ceker ayam, jadi satu panci gede. Jadi cocok banget ya buat kalian yang mau hemat atau anggota keluarganya yang banyak. Nah, ini masak aja satu panci kayak gini. Selanjutnya kita masukkan air mendidih. Kalau aku masak sayur lebih suka menambahkan air mendidih daripada air suhu ruang ya, karena dia lebih cepat mendidih kembali sudah pasti, dan masakannya menjadi lebih bagus. Pada tahap ini kita masukkan garam. Pakaiin micin. Buat kalian yang nggak mau pakai micin, boleh pakai penyedap yang lain yang juga mengandung micin. Pakaiin lada bubuk yang agak banyak. Jadi wajib banget pakai lada bubuk ya, supaya rasanya lebih enak. Ini aroma terasinya mantap sekali loh sahabatku. Satu panci gede keladi tumis terasinya sudah mateng. Kita mau angkat, taruh di dalam mangkok. Siapa yang suka masak menu satu ini? Komen ya. Sekarang kita mau mencobanya. Ini sih enaknya digado atau lauk nasi juga enak sih ya ini. Mari kita coba. Mari kita coba. Jadi ini pelepahnya tuh kan yang masih yang krenyes-krenyes gitu ya. Umbi talasnya tuh sudah yang mateng, sudah yang empuk ya, karena tadi udah digoreng. Ini enak banget pakai terasi Bangka. Dan ini masaknya jangan kelamaan, jangan kelodohan gitu ya. Cukup ditumis-tumis sampai mendidih, sampai mateng, udah.
Ini tidak gatal sama sekali. Hao Sen Jinping. Rikuk ya, ikuti caranya.